Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral mustami'in, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesi ke-10 atau halaqah yang ke-10 ya, untuk materi pembahasan kitab Tarbiyatul Abna wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba, fikih Tarbiyatul Abna, yaitu fikih tentang pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini, karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Pada sesi yang lalu kita telah membahas ya tentang larangan mendoakan buruk atau jelek kepada anak-anak kita, dan ini sudah kita terangkan pada sesi yang lalu yang ke-9 atau halaqah yang ke-9. Dan pada halaqah yang ke-10 ini kita akan bawakan pembahasan penulis Syekh Mustafa Al-Adawi yang beliau beri judul Atharu Salahil Walidaini wa A'malihima As-Salihati ala Tarbiyatil Abna, yaitu dampak kesalehan kedua orang tua ya, dampak positif ya dari kesalehan kedua orang tua dan juga amal-amalan soleh mereka terhadap pendidikan anak-anak. Para pendengar rahimakumullah, tentu kesalehan ayah dan ibu ya, orang tua, serta amal-amal soleh mereka berdua ini memiliki athar ya, memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kesalehan anak-anak juga ya, dan sangat berpengaruh pada manfaat kehidupan anak-anak kelak ya di dunia ini ketika mereka dewasa, bahkan ketika mereka sudah mati di akhirat kelak insyaallah. Sebaliknya, para pendengar rahimakumullah ya, amalan-amalan buruk orang tua ya, perbuatan dosa-dosa orang tua, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang tua, ayah dan ibu, ini juga sama memiliki dampak yang sangat negatif dan dampak buruk pada pendidikan anak ya. Dan tentunya dampak ini muncul ya, baik itu dampak positif ya, akibat dari perbuatan saleh orang tua, maka akibatnya akan membuat anak jadi saleh juga. Kemudian sebaliknya dampak negatif, yaitu akibat orang tua bermaksiat akan berdampak buruk dan negatif juga pada anak. Ini tentunya bisa dilihat ya dari sisi karena Allah Subhanahu wa taala menyukai dan memberkahi amal-amal saleh, dan karena Allah Subhanahu wa taala membalas amal saleh dengan balasan yang baik. Sebagaimana amalan-amalan buruk dan maksiat Allah tidak menyukainya, dan Allah pun akan membalasnya dengan dosa dan buruk pula ya. Oleh karena itu jelas ya, dampak dan pengaruh perbuatan orang tua kalau itu baik maka akan baik pada anaknya. Kalau perbuatan orang tua buruk ya, selalu bermaksiat, maka juga akan berpengaruh buruk pada anaknya. Oleh karena itu ya, perbanyaklah wahai orang tua, perbanyaklah amal-amal saleh ya, maka insyaallah dampak positifnya akan dirasakan dan akan ya Allah berikan kepada anak-anak kita. Dampak positif pada anak-anak yang insya Allah orang tuanya saleh ini bisa berupa misalkan ya, Allah akan menjaganya ya, Allah akan membuat anak-anak ini terjamin rezekinya di masa depannya kelak ya, atau juga Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka senantiasa yakni sehat wal afiat. Sebagaimana dampak negatif atau dampak buruk ya akibat dari perbuatan orang tua yang suka bermaksiat dan tidak saleh ya, perbuatan mereka ini bisa dirasakan oleh anak. Misalkan anak menjadi anak yang durhaka ya, anak ini misalkan juga rezekinya susah nanti masa depannya, kemudian juga banyak sekali musibah-musibah yang akan menimpanya ya, kemudian juga penyakit-penyakit yang mungkin akan diderita oleh anak ini ya. Oleh karena itu sekali lagi, wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, ya perbanyaklah beramal saleh. Insyaallah akan kita rasakan ya, kalau kita selaku orang tua beramal saleh, dampak positifnya akan kita rasakan. Dan ini
bisa kita lihat juga dalilnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya kurang lebih, adapun tembok rumah yang tadinya hampir roboh itu yang sudah diberdirikan itu adalah kepunyaan atau milik dua anak yatim di kota tersebut. Yang di bawah rumah tersebut terdapat simpanan harta, ya, perbendaharaan harta, ya, yang tentunya ini ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Dan disebutkan wa kana abuhuma shalihah. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwasannya kedua orang tua mereka adalah orang tua yang saleh. Kemudian fa arada rabbuk, maka Rabbmu menginginkan agar mereka tumbuh dewasa menjadi anak yang baik, ya. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah mengeluarkan perbendaharaan harta mereka berdua rahmatan min rabbik, sebagai rahmat, ya, kasih sayang dari Rabbmu untuk anak-anak tersebut. Jadi ini merupakan kisah, ya, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, ya, ketika bisa dilihat, ya, tentu kisahnya oleh para pendengar dalam surat Al-Kahfi ini, kira-kira mulai ayat ke-70, ya, kurang lebihnya sampai ayat ke-80-an, ya, 82. Di situ di antara percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, ya, mereka berdua melewati satu perkampungan, satu kota, ya, satu daerah lah, katakan seperti itu. Lalu mereka berdua minta kepada penduduk daerah tersebut, penduduk kota tersebut, ya, untuk menjamu mereka berdua, ya, meminta, yakni hak sebagai tamu. Tapi penduduk daerah tersebut tidak mau. Ya, pada saat itu mereka berjalan lagi dan mereka mendapati itu tadi, ya, di kampung tersebut, ya, rumah yang sudah hampir roboh temboknya, ya, miring, dan kemudian dibereskan kembali, ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Musa bertanya, ya, untuk apa engkau tegakkan rumah yang sudah hampir roboh seperti ini? Baru disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ya, yakni amal jidaru fakana li ghulamaini yatimain, adapun tembok yang miring ini yang sudah ditegakkan, ya, milik dua anak yatim di kota ini, ya, dan di bawahnya ada perbendaharaan harta, ada simpanan, ya, tentu peninggalan orang tua mereka yang disebutkan wa kana abuhuma shalihah, ya, bapak mereka berdua adalah orang yang saleh. Kafarada rabbuka ayablugha ashuddahuma, Allah Subhanahu wa taala ingin membuat mereka tumbuh berkembang dewasa dan, ya, mereka berdua bisa mengeluarkan harta mereka yang merupakan peninggalan dan pemberian kedua orang tua mereka, ayah mereka, sebagai rahmatan min rabbik, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka lihat ini para pendengar rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim dan perbendaharaan harta mereka. Padahal rumah sudah hancur, ya, tapi masih tetap tersimpan. Sebabnya apa? Sebabnya kesalehan bapak mereka, kesalehan orang tua mereka, ya. Dan tentunya tidak mungkin kita, yakni, berprasangka mengira bahwasannya bapak mereka itu orang yang rusak, orang yang tukang maksiat, ya. Tidak mungkin, karena apa? Allah menjaga harta dari orang yang saleh, ya, orang yang baik, sehingga dampak positif kesalehan orang tua, baik bapak ataupun ibu, dirasakan oleh si anak. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terus jaga hartanya sampai anak ini dewasa dan menemukan kembali peninggalan harta orang tuanya. Ini dalil yang sangat jelas bahwa kesalehan orang tua sangat berdampak positif pada anak-anak mereka. Demikian untuk halaqah yang ke-10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada halaqah berikutnya atau sesi berikutnya, yaitu masih menjelaskan masalah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.